Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Jessica sudah bebas, apa kabar Jaksa Sandi, yang menjadi idola karena berhasil penjarakan Jessica? Kebebasan Jessica, tentu saja membuat kita teringat akan sosok Sandi, yang tidak lain sebagai jaksa dalam perkara kopi sianida. Mari kita mengulik kembali mutu Jaksa Sandi, yang sebenarnya tidaklah bermutu. Ketika berhadapan dengan jaksa yang mendadak menjadi idola pada tahun 2016, Jaksa Sandi, Jessica menunjukkan sisi kritisnya. Ia tidak menjawab begitu saja pertanyaan-pertanyaan Jaksa Sandi, ia seringkali mengkritik pertanyaan jaksa yang sedikit sok cerdas, tapi tidak sampai tersebut. Terkait nama Patrick, mantan pacar Jessica. Jessica, tampaknya tidak ingin menyeret teman-temannya ke masalah kematian Mirna. Sementara itu, JPU ingin tahu dari mana Arif suami Mirna tahu nama Patrick. Bisa Anda jelaskan ke saya lah, dari mana si Arif itu tahu nama Patrick kalau tidak dari Mirna dan Mirna tahunya dari Anda? Karena Anda pun tidak cerita ke Mirna kan? Ya itu pertanyaan buat Arif dong, bukan. Jadi memang Anda tidak tahu itu? Tidak tahu. Saya tidak Anda tahu cerita siapa tentang nama Patrick itu? Ada cerita ke orang lain? Ke mama. Ke mama. Arif kenal dengan mamanya Anda? Enggak. Tidak. Terus ke siapa lagi? Ke teman-teman saya di sana. Teman-teman siapa? Teman-teman saya, iya. Ya, sebutkan namanya. Hana. Terus teman-teman kerja saya pasti tahu. Siapa aja? Saya tidak mau menyebutkan teman-teman kerja saya. Tidak mau kenapa? Saya tidak mau. Alasan tidak maunya? Iya, karena saya tidak mau membawa nama mereka di pengadilan. Bukan masalah itu. Akan saya konfirmasi juga. Arif itu kenal nggak dengan Hana? Arif itu kenal nggak dengan teman-teman Anda? Oh, kalau Hana nggak mungkin kenal. Ya makanya bagaimana Arif bisa tahu namanya Patrick? Loh, kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia? Loh, ini sekarang saya tanya kepada Anda, makanya. Loh, saya mana tahu dia tahu nama-namanya siapa, gitu. Majelis Hakim kemudian menilai komunikasi JPU kurang bagus, dan menyuruh JPU supaya bertanya dengan benar. Demikian juga komunikasi agar supaya yang bagus ya, supaya tidak memancing penonton untuk bersikap ya. Siapa yang mulia? Dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Soal pelatihan pertolongan pertama pada orang yang mengalami sakit atau keracunan. Di sini, JPU juga mengejar konsistensi jawaban Jessica. Sementara itu, Jessica menjelaskan semuanya dengan tenang. Pelatihan pertolongan pertama pada orang? Kalau pertolongan pertama, saya pernah mau iseng mengikuti, itu kan ada tuh. Mau iseng mengikuti dari New South Wales Ambulance itu? Jadi, itu diadakan setelah Anda masuk, sudah diterima atau untuk training pada saat untuk itu sesudah saya masuk. Sudah setelah masuk dikasih pelatihan? Pertolongan pertama? Itu bukan wajib. Jadi itu ada nih kayak di email dikeluarin ada pelatihan tanggal segini-segini, siapa yang mau daftar gitu kan. Terus saya pikir iseng kepengen gitu kan. Tapi pelajarannya itu dikasih apa? Dikasih minum kah? Atau ada orang misalkan keracunan, seperti apa pertolongan pertamanya? Digigit ular kan racun ya? Tadi kan digigit ular kan racun ya? Nah sekarang gimana untuk pertolongan digigit ular tadi? Coba. Seingat saya cuma satu, diiketin aja di deket situ gitu. Iya, setelah itu ada apa lagi yang Anda terima? Nggak ada yang saya ingat. Tidak ada yang Anda ingat nih? Karena sebagian besar di hari itu saya tetap bekerja, harus dipanggil untuk bekerja, jadi saya Loh kan Anda dipanggil untuk bekerja, tapi kan Anda itu pelatihan yang memang diselenggarakan oleh kantor kan? Gini Pak. Berarti kan memang kantor mengizinkan Anda ikut juga, kok Anda masih dipanggil sama kantor juga? Kalau gitu silahkan tanya bos saya. Enggak, tapi memang Anda seperti itu ya. Ini pelatihan yang diselenggarakan oleh kantor. Tapi ternyata Anda dipanggil lagi sama kantor untuk ada kerjaan lain gitu maksudnya. Padahal kantor tahu kalau Anda itu ikut pelatihan. Tuh. Oh gitu ya udah. Terkait tujuan Jessica datang ke Indonesia, juga mengenai kecelakaan yang dialami Jessica di Australia. Menurut JPU, Jessica memiliki banyak masalah hukum di Australia. Anda itu kapan kembali ke Indonesia tadi? Yang kali ini atau yang tahun sebelumnya? Terakhir kali. 5 Desember seingat saya berangkat dari Australia. 5 Desember. 5 Desember. Alasan apa Anda kembali ke Indonesia? Saya pengen break dulu aja. Break dulu dari? Saya memutuskan untuk liburan dulu. Memutuskan liburan? Tapi ke depannya gimana saya masih memutuskan. Maksudnya ke depannya gimana tuh gimana maksudnya? Kayak apakah mungkin saya tinggal di sini atau balik ke sana gitu. Ya kan Anda punya kerjaan tuh di Australia. Maksudnya gimana? Saya secara lisan sudah keluar. Secara lisan sudah keluar.
Anda yang menyatakan keluar atau Anda yang dikeluarkan? Kita ada perseteruan, jadi itu sebenarnya tidak jelas. Perseteruan apa? Dengan siapa? Dengan bos saya. Dengan bos Anda? Seperti itu. Waktu Anda bilang ke Mirna, Anda itu bilang Anda ingin break atau Anda keluar atau gimana? Sebenarnya karena saya sama Mirna itu saya juga nggak perlu curhat hal yang negatif. Jadi saya juga cuma bilang, oh ya gue mau liburan dulu, nggak tahu nih nanti gue mau di sini atau enggak. Jadi saya memberikan jawaban yang generik. Saya nggak mau nanti antara ada embel-embelnya. Oh ya, lu kenapa sama bos lu, kok dia begitu sih, dia ngomong apa aja. Jadi yang Anda bilang ke Mirna itu apa? Saya ingat saya cuma ngomong saya liburan aja atau liburan. saya mungkin pindah ke sini. Liburan saja ya. Anda tidak bilang kalau Anda itu ada perseteruan di kantor dan dipecat dan segala macam, enggak? Anda cerita tidak kalau Anda itu punya permasalahan hukum di Australia? Kalau itu saya juga nggak cerita. Anda sebenarnya punya tidak permasalahan hukum di Australia? Permasalahan hukum itu ya waktu saya kecelakaan mobil yang sekarang. Hanya itu saja? Pada saat itu yang berjalan ya itu, ya saya. Ya, ada yang lain kah laporan-laporan kemarin sempat aja juga yang informasi juga yang diberikan di persidangan bahwa ada laporan-laporan terhadap Anda? Ya masa itu? Saya bilang, Mir, gini nih, gue punya mantan pacar, dia begini-begini, saya kan nggak mungkin ceritakan. Iya, tapi Anda tidak cerita itu? Tidak. Untuk pada saat penyidikan sendiri, Anda cerita bahwa ada laporan kejadian di Australia, Anda pernah terlibatkah masalah hukum? Saya tidak cerita. Tidak cerita. Dalam BAP di sini tanggal 30 Januari ditanya dengan jelas. Jelaskan oleh saudari, apakah sebelumnya saudari pernah dihukum atau pernah terlibat perkara tindak pidana? Jika pernah, kapan dan di mana? Jelaskan. Anda menjawab, saya tidak pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana apapun, kapan dan dimanapun. Kenapa Anda menyatakan ini? Padahal Anda di sana ada paling tidak bukan Anda sudah melakukan, tapi terlibat sesuatu tindak pidana. Terlibat saja. Kenapa Anda tidak mengaku? Salah, Pak. Oh, gimana salahnya? Iya, itu tindak pidana bukan. Soal Jessica yang hanya menghubungi Mirna saja. Padahal, JPU mengatakan bahwa Hani yang lebih dekat dengan Jessica. Saya hubungi Mirna. Hubungin Mirna saja? Mirna saja. Soalnya Mirna saja. Kenapa? Saya tidak punya nomor orang lain. Tidak punya nomor orang lain? Yang di Hani katakan, tadi Anda mengatakan, Anda lebih dekat ke Hani. Nah sekarang masa yang lebih dekat aja nggak punya nomor teleponnya, malah yang jauh punyanya. Dengerin saya dulu, dengerin saya. Anda menanyakan 2007 dan 2008 lebih dekat mana. Lalu setelah saya lulus dari kuliah kita semua, saya menetap di sana, teman-teman saya pindah ke Indonesia. Nah setelah itu hubungan kita kan jadi terlepas. Satu, karena saya nggak punya Facebook. Yang dua, karena Mina sering ke Sydney, jadi dia lebih mau menginisiatifkan untuk hubungan dengan saya. Jadi Hani sekarang kan ada perubahan 2008 sampai 2015, itu Anda lebih dekatnya ke Mirna gitu maksudnya? Tidak dekat sama siapa-siapa. Kalau ditanya pertanyaan seperti itu, iya. Iya, lebih dekat ke Mirna 2008 sampai 2015. Betul. Ya, Hani sudah tidak dekat lagi. Tidak ada hubungan. Jadi maksudnya Anda akhirnya hanya punya nomor teleponnya Mirna gitu. Betul. Terkait pertemuan Jessica dengan Mirna pada 8 Desember 2015. Kalau nggak salah tanggal 8, Pak. Kalau seingat saya. 8 Desember? Iya, 8 Desember. Itu saya ngajak Mirna ketemuan. Terus saudara ngajak Mirna ketemuan? Berdua saja? Saya yang ngajak atau dia ngajak, saya sebenarnya lupa. Kalau berdua saja atau enggaknya itu kayaknya Mirna yang bilang, oh gue ngajak Arif gitu. Iya. Udah. Terus ya udah, terus tapi saya bilang, oh saya lu orang bisa jemput gua gak gitu, soalnya gua nggak bisa, yang nggak punya, yang nggak bisa nyetir lah di sini intinya. Terus udah gitu, oh ya udah, terus ya perjanjian seperti apa, terus ketemuan, mereka berdua jemput saya di rumah, lalu ini perlu diceritakan sesuatu. Oh oke, jadi saya dijemput dari rumah, yang nyetir Arif, ada Mirna di sebelahnya. Lalu kita ke rumahnya Mirna yang di Sunter, rumah keluarganya. Rumah keluarga yang di Sunter, yang saya juga dulunya pernah ke sana. Saya ke sana, terus si Mirna bilangnya gini, oh ya gue mau ngambil barang gitu kan. Kan ceritanya dia rumahnya udah baru nih sama Arif. Terus bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Waktu sampai di rumahnya itu, Arifnya pertamanya nggak turun. Saya turun berdua sama Mirna, masuk ke dalam. Lalu saya langsung diantarkan, ngikutin Mirna naik ke kamarnya dia di atas. Nah di kamarnya itu saya ingat ya ruang barangnya dia banyak lah berserakan di bawah lantai gitu kan. Terus udah gitu, ini gue mau rapi-rapi ini gini. Nah terus di ruangan itu dia masih ada kayak satu kardus undangan pernikahan dia.
Dia bilang, nih Jess, lu lihat deh ini undangan gue. Lu dulu kemana? Gue cariin, gue WA-WA-in, lu gak jawab gitu. Nah saya bilang sama dia, saya gak pernah terima WA kamu gitu. Tidak pernah terima WA. JPU terus mendesak Jessica untuk memberitahu teman-temannya di Australia. Pada momen ini, terjadilah perdebatan dengan kuasa hukum Jessica. Saya akan bilang kalau ya udah ya itu masalah sama saya di sana. Saya jadi bingung kenapa Anda tidak mau menyebutkan teman Anda yang di Australia? Kenapa Anda bingung? Itu keputusan ini saya. kan pertanyaan. Ini kami juga lagi menggali. Apapun jawaban Anda, ini bisa menolong Anda di persidangan. Itu. Jadi kalau Anda tidak mau menjawab, Anda berbohong, itu malah memberatkan. Jadi kita juga harus bisa terbuka, menggali. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau Anda mengatakan tidak mau membuka ini siapa. Keberatan yang mulia, pernyataan tersebut menutup-nutupi, berbohong, itu tidak boleh pernyataan seperti itu. Tanya saja. Pertanyaannya jelas, apakah Anda mau mengatakan siapa teman Anda di sana? Dia tidak mau menjawab. Itu kan menutup-nutupi. Itu hak dia untuk menjawab. Itu jawaban. Coba. Semua tenang. Ya. Jadi yang diterangkan di persidangan ya apa yang diucapkan oleh terdakwa, ya. Supaya dipahami itu. Silakan menuntut umum. Terima kasih. Siap. Baik. Soal chat WA dengan Mirna, ketika Jessica sudah berada di daerah Grand Indonesia. Ada sempat dalam percakapan WA juga Hani menanya sudah di mana atau Mira menanya sudah di mana. Anda bilang masih di jalan. Iya lagi di jalan. Lagi itu kan, di jalan ya. Itu kalau di catatan WA-nya jam 15.30. Tapi dalam tadi video juga waktu Anda pertama kali masuk itu jamnya 15.30 juga. Maksudnya seperti apa? 15.30 Anda bilang masih di jalan, satu lagi Anda sini sudah ada di Olivier. Sebenarnya sebelum saya masuk, 1 detik sebelum saya masuk ke Olivier aja saya masih akan tetap bilang saya lagi di jalan. Belum, nggak bilang kalau itu sudah di GI. Kan ditanya lagi di mana? Bukannya sudah di Olivier atau belum? Kok jawabnya lagi di jalan? Ya kan tadi saya bilang waktu saya sampai di GI kan saya sempat ke WC. Iya. Terus saya sempat tanya ke resepsionis. Nah itu kan saya sampai jalan sambil main handphone. Jadi maksudnya itu persepsi Anda di dalam GI pun Anda bilang masih di jalan gitu ya? Saya sih cuma refleks nulis begitu aja Pak. Iya. Kenapa, saya pengen menggali ini, kenapa tidak Anda bilang saya sudah di GI gitu? Karena saya tidak tahu karena akan dipersoalkan seperti ini sama Bapak. Bukan masalah persoalkan, ini kan jawaban pertanyaan sederhana, lagi di mana? Lagi di mana? Dan Anda memang pola pikir awalnya adalah ingin melakukan pertemuan reuni di GI dan ada di Olivier. Orang nanya lagi di mana, tapi Anda sudah sampai di Grand Indonesia, tapi Anda masih bilang lagi di jalan. Padahal dia nggak nanya, Anda sudah di Olivier atau belum? Kan jadinya menurut saya ini aneh. Tapi yang mau saya tanyakan adalah jawaban Anda seperti apa? Kenapa seperti itu? Iya menurut saya itu terserah saya mau jawab apa. Ya baiklah. Mengenai restoran Olivier. 6 Januari 2016 pukul 15.30. Itu yang Anda bilang ya? Tanggal segitu sekitar pukul segitu, iya. Iya. Pada saat itu Anda berkomunikasi tadi kan sama resepsionis ya? Betul. Resepsionisnya ingat namanya? Waktu bersaksi di sini namanya Cindy. Itu memang resepsionis yang melayani Anda? Saya ingat mukanya. Iya. Terus habis itu Anda memesan apa kepada dia? Bisa dijabarkan? Saya tidak memesan apa-apa sama dia. Jadi apa yang Anda katakan kepada dia? Oh saya mau reservasi meja. Reservasi? Bisa dijelaskan reservasi untuk berapa orang, jam berapa? Untuk 4 orang sekitar pukul 4. Ya itu aja itu saya juga butuh Anda menjelaskan. Tapi kalau Anda, ini ingat atau tidak? Iya itunya saya tidak ingat. Itunya tidak ingat ya, tapi memang membuka 2 itu. Atas keputusan apa sampai Anda bilang, oh oke, saya lebih cocok Olivier dibanding public market? Satu kali lagi saya ingin jelaskan, saya hanya memilih semata-mata, oh ya udah ini aja, tidak ada pikiran apa-apa, saya cuma nih, oh ya udah ini aja, karena dua-duanya itu saya asing untuk saya. Kalau saya tanya mengenai public market lokasinya seperti apa, Anda bisa gambarkan? Tidak. Setelah Anda lihat itu? Tidak. Tidak ingat? Tidak bisa. Tidak bisa. Sempat melihat website juga? Iya sempat dua-duanya. Tapi tidak bisa menjelaskan seperti apa? Tidak bisa. Soal letak gelas es kopi Vietnam Mirna. Ya. Memang akan ada berubah pada saat ini? Pada saat itu saya sangat tertekan, kondisinya berbeda. Kalau saya ditanya apakah saya benar-benar ingat letak gelas itu di mana, saya tidak bisa bilang kalau memang Anda tertekan, kenapa ada 2 versi? Anda kan bisa ikutan versi penyidik aja, nggak pernah versi Anda, nggak usah pakai versi Anda. Kok Anda bilang tertekan tapi malah Anda bersikeras dengan versi Anda? Kalau tertekan kan artinya mengikuti siapa yang keinginan si penekan. Loh Anda sekarang berbeda kok. Oh begitu ya Pak. Oh kalau saya bukan begitu. Oh kalau Anda seperti apa jadinya? Kalau saya ditekan untuk
mengakui kalau kamu ini berbuat sesuatu yang salah, tapi saya tidak berbuat hal itu, mana mungkin saya mengikuti dia. Tapi Anda menandatangani didampingi oleh pengacara pada saat itu? Seingat saya, versi orang lain pada saya saat tidak tahu. Anda dengan versi Anda sudah didampingi oleh pengacara Anda? Betul. Sudah, Anda juga sudah menandatangani berita acara itu? Sudah ya? Dan di berita acara itu juga dikatakan bahwa ini memang tidak ada tekanan dan lain sebagainya? Itu keterangan saya. Iya, itu keterangan Anda memang benar ya? Baik. Terkait paper bag yang dipindahkan Jessica. Iya, paper bag-nya ini bergerak? Iya. Oke. Bergeraknya ke arah seperti apa? Jawab paper bag-nya. Itu sebenarnya nggak kelihatan itu paper bag atau bukan, Pak? Saya tidak nanya paper bag. Anda sudah meyakini tadi ada benda lah sesuatu di situ ya? Sesuatu ya. Iya, benda Sekarang saya sesuatu. lihat itu Tapi tidak itu bergerak. Tunggu dulu. Setelah saya lihat dekat, tidak terlihat seperti paper bag itu. Saya tidak nanya paper bag, saya lihat benda itu bergerak atau tidak. Ke arah mana benda itu bergerak? Ada pergerakan, tapi Ke saya arah tidak seperti tahu ini itu kah? apa. Bukan bag itu kayaknya. Enggak, saya enggak nanya bag, saya nanya ini bergerak Ya udah kemana? tangan ya, saya ini tangan ya. Iya, Seperti bergerak begini. kemana? Ke arah kanan dari situ, posisi belakang, ke arah kanan. Yang tadinya itu seperti ini, coba lihat seperti ini, jadi bergeser seperti ini kah? Yang Anda lihat? Tidak begitu. Jadi seperti apa? Coba ditunjukkan Kayak sama cuma Anda. seret gitu aja cepet. Gesernya seperti apa? Coba mungkin bisa dijelaskan sendiri oleh terdakwanya yang mulia. Direkon. Coba seperti Saya apa tidak perlu yang jelaskan. Anda lihat? Yang mulia kita keberatan. Dia udah bilang nggak lihat paper bag. Saya tidak nanya Benda paper aja. bag. Jangan tunjukkan paper bag dong. Ini buktinya benda saja, ini benda dong. Nggak bisa saja. yang lain, Semua itu diam, nggak semua diam. boleh. Itu Coba mempengaruhi. Ini benda tenang, semua saja. tenang. Itu Semua tenang. mempengaruhi. Jangan. Sudah cukup. Majelis hakim pun sampai turun tangan, membantu memperbaiki pertanyaan JPU. Bahwa atas pertanyaan penuntut umum yang memperlihatkan gambar CCTV, terdakwa mengatakan dan melihat bahwa ada benda yang bergerak, bergeser. Begitu kan? Iya, tapi Iya. benda itu apa? Sayanya juga Apakah nggak tahu di situ saya itu bukan. paper bag atau bukan, saudara tidak bisa pastikan? Tidak bisa Tidak pastikan. bisa pastikan. Itu jawaban terdakwa. Tidak bisa pasti. Makanya saya tahu. Oke, saya ganti benda lain sekarang. Posisi bergeraknya seperti apa benda itu? Katakanlah benda ini, benda ini. Atau begini aja. Tadi kan bergeser, ibaratnya itu barang di depan saudara, bergesernya itu ke arah kanan atau ke arah kiri? Kalau saya duduknya di balik yang nggak kelihatan itu, pokoknya kan saya juga nggak kelihatan itu ada saya di situ atau enggak Ya, ceritanya. Jadi kalau geser begitu Ini kan ya dipandang dari depan sana ya. Itu kan saudara melihat tadi bergeser. Kalau ke arah sana, kalau duduk saudara di sini ibaratnya. Ini saudara kan tidak pastikan juga saudara yang duduk di sini ya. Iya. Apabila ada orang duduk di sini, ini barang di sini dipandang CCTV dari sana, menurut saudara bergeser ke sana itu ke kanan atau ke kiri? Kalau menurut yang tadi diulang-ulang terus itu sepertinya ada muncul barang di sebelah kanan saya kalau saya duduk di sini. Ya kan, berarti ke kanan ya? Betul. Ke kanan ya. Itu jawab. Ke kanan, siap yang mulia. Terima kasih. Terkait meja 54 yang tidak secara pasti dikenali Jessica di CCTV. Pada momen ini juga hakim turun tangan untuk menegur JPU. Nggak Saya tidak paham. bisa lihat Pak dari sini itu meja saya atau bukan saya nggak bisa kenalin. Iya, Anda tidak bisa mengenali meja Anda, tapi dari sudut luas lokasinya atau keadaan sekitar lokasi itu, ini juga ada tanaman-tanaman. Apakah Anda banyak, bisa Pak, analisa? tanaman di mana-mana saya lihat di gambar Jadi ini. intinya Anda ini siapa? Saya tanya. Kelihatannya saya, tapi Kelihatannya saya tidak Anda. bisa konfirmasi dari kamera ini karena muka saya tidak terlihat. Kalau Untuk yang mengetahui Anda apakah harus dilihat mukanya sama atau tidak dilihat gambaran besarnya? Bajunya kan sama, tasnya juga sama. baju dan tas saya kan udah disita sama polisi dari sejak Enggak awal. waktu ini gambar Saya di sini. pikir- Ya tidak bisa ditentukan juga. Maaf ya kalau pikiran saya. Coba jelek. saya pikir pertanyaan jaksa agar ini yang sudah dia jawab tidak perlu diulang-ulang lagi ya. Siap. Dan tunjukkan aja adegan lain yang Baik, memungkinkan yang mulia. untuk bisa diketahui. Ya. Soal posisi kaki Mirna ketika sedang di kursi roda. Di sini JPU diskakmat oleh Jessica. Diprotes juga oleh kuasa hukum Jessica. Yang saya tadi bilang Pak, saya tidak ingat. Tidak ingat, tapi ini Anda tahu ini siapa? Ini siapa? Itu kelihatannya saya dan Hani. Ini siapa? Dan itu teman. Kakinya seperti apa posisinya ini? Iya Bapak kaku? lihat, iya Bapak lihat sendiri. Enggak, saya minta jawaban dari Anda. Kakinya yang Anda lihat seperti apa? Kaku kah?
Ya kakaknya seperti itu Pak. Mau saya butuh jelasin apa lagi Pak? Bukan, maksud saya Anda kan berada di lokasi pada saat itu, saya kan tidak. Tapi saya juga di belakangnya dia, saya tidak melihat. Tapi kan sebelum Anda berada di belakang dia, Anda kan juga di depan dia sebelumnya. Pokoknya ya saya tidak memperhatikan sampai ke kaki-kaki, saya ingat seperti Tidak memperhatikan sampai ke kaki-kaki ya? dia, waktu dia duduk di bangku, saya tahu kaki dia begini, tapi setelah di kursi roda saya udah nggak perhatikan lagi. Baik, kalau memang seperti itu. Sekarang lewat sini benar ya, lewat depan bar? Saya tidak ingat. Tapi ini benar Secara Anda dan Hani ya? Kelihatannya itu saya dan lain-lain. Karena saksi Hartono bilang, dia waktu Mirna lewat, dia itu berada di lewat belakang tempat duduk dia. Faktanya dia lewat bar, bukan lewat situ. Yang dia katakan bahwa sempat bergeser tempat duduk, Mirna lewat belakang tempat duduk dia. Sekarang itu, faktanya kan keberatan itu kesimpulan saudara. Enggak, jangan simpulkan. Faktanya. Itu kesimpulan belum tentu benar. Bukan, Mbak. Faktanya. Tenang. Bukan fakta, ini CCTV dengan cara pandangmu. Tadi terdakwa juga bilang lewatnya lewat sini. Jadi jangan simpulkan, jangan simpulkan. Tanya saja. Ya. Tanya supaya saja. tenang, tidak perlu berdebat. Sekarang jaksa tanyakan kepada terdakwa, ya.